Baik, Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Aldino Kamardin Santoso dalam program podcast Aldino Belajar. Kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu teman SMP saya. Udah kenal lama juga dari tahun 2006. Sekarang udah berapa tahun berarti ya? Udah 15. 15 tahun. Satu dasawarsa. Lebih ya katanya. Kalau udah kenal lama itu biasanya udah kenal tahu ya seluk beluknya udah paham ya dari sejak SMP, sejak kecil kita naik sepeda bareng, main bola bareng sampai sekarang sudah masuk dunia kerja. Dan hari ini kita akan membedah kehidupan Irham yang sekarang dan maksudnya pribadi. Ya, maksudnya kita akan berbagi sharing tentang kehidupan yang sekarang yang di dunia profesional ya. Setelah kita menghabiskan waktu-waktu lama di sekolah dan kuliah, kita akan membagikan kisah hidup yang sedikit berbeda ya untuk bidangnya gitu kan. Nggak sedikit sih, banyak jawabannya bedanya. Karena saya kalau nggak nge-YouTube kan bekerja tiap hari formal ya, masuk pagi, pulang sore, masuk pagi, pulang sore. Sedangkan Irham ini kebalikannya, dia bekerja di sektor informal ya. Sebelum kita lebih jauh, kita mungkin lihat dulu profilnya yang ada di sosial media. Ini adalah Irham Triyuda, Muhammad Irham Triyuda. Dia adalah sneaker enthusiasm. Sneaker itu sepatu ya, sepatu sneakers. Nah ini ada link ini yang tadi akan saya buka dan ini adalah isi galerinya. Dia adalah freelance atau pekerja di bidang industri yang berdasarkan panggilan ya, berarti cowok panggilan ya dia ini. Maksudnya cowok panggilan kalau ada job. kalau ada kerjaan baru dia dipanggil gitu. Jadi ini cowok panggilan yang dalam arti yang positif ya. Maksudnya bekerja yang dia mendesain sesuatu. Ini ada skating ya. Oh ya. Ya ini ya oke. Ini judulnya I'll Catch You on the Flip Side. Terus ya, chill artinya santai gitu kan. Nah, monster ya. Wah, penggabungan antara foto dan desain grafis ya, luar biasa. Artinya dia pandai untuk berkreasi, mulai menggabung-gabungkan dengan banyak sisi ya. Dan dari awalnya kalau nggak salah desain sepatu, kalau nggak salah ini maksudnya awalnya dari desain sepatu sampai akhirnya merambah ke desain secara umum dan mengikuti berbagai kompetisi-kompetisi desain walaupun memang belum beruntung untuk mencapai gelar ya, tapi paling tidak secara portofolio sudah lumayan bagus. Dan yang paling luar biasa, Irham ini melakukannya tanpa pendidikan formal ya. Maksudnya Irham ini bukan lulusan sarjana desain, SMK juga bukan sekolah desain, dia satu SMA dengan saya, SMA Negeri 2, jurusan IPA gitu kan. SMP pun ya SMP umum ya, zaman dulu pun alah komputer itu apakah buat desain aja udah komputer yang canggih gitu. Nah, dan Irham ini jurusannya ilmu administrasi negara lah, kok malah tembusnya ke desain gitu kan. Kamu desain negara oke lah ya, desain negara ini kok desain. Nah, artinya dia belajar secara otodidak dan ini adalah situs untuk karyanya ya, portofolionya bisa dilihat di fiverr.com, fiverr.com dan Muhammad Triyuda. Ini ada kayak ini kayak situs marketplace tapi kayaknya khusus kayak digital konten ya, kayak ini ada marketing digital, grafik dan desain, writing, penulisan, ada video dan animasi, ada musik. Jadi intinya konten-konten digital dan ini adalah punyanya Irham. Ini ada dia menawarkan udah pakai bahasa Inggris ya, saya artikan secara cepat. We are a design illustrator, seorang ilustrator desain di berbagai macam karakter, terkhusus anak-anak ya, ilustrasi anak-anak. Ini nanti dapat gambar JPEG, PNG, PDF, cepat, responnya cepat, desainnya original dan harganya yang dapat terjangkau. Ya ini kontaknya dari Indonesia. Nah ini karena ini pakai bahasa Inggris berarti ini memang situs yang sudah jangkauannya dunia ya. Jadi ini tidak hanya Indonesia aja. Jadi insya Allah ini merambahnya udah sangat jauh sekali ya. Nah ini adalah harganya, sampai harganya pun terpajang. Jadi kalau ada yang mau, ini sudah ada. Ini adalah rentangnya. Jadi nanti kita
sambil diskusi, maksudnya kayak negosiasi itu nanti kena harga berapa untuk permintaannya ya. Jelas lah ya, semakin sulit desain, semakin kompleks, semakin cepat mintanya, lah itu harganya bakal berubah. Ini adalah kisaran harga standarnya ya, maksudnya untuk ukuran desain-desain standar. Nah, ini ada karya-karyanya tadi di sini ya, ini karya-karyanya ada anak kecil bangun tidur. Saya yakin sih ini ada maknanya sih, cuma saya nebak-nebak aja kayak gini. Termasuk logo-logo dan sebagainya atau apa namanya kan. Oke. Baik, itu adalah profil singkatnya Irham Triyuda, seorang pekerja di industri kreatif. Mungkin kita bisa langsung tanya-tanyain ya. Irham, selamat datang. Mohon maaf ini mengganggu waktunya untuk malam-malam, kan biasa untuk inspirasi ya. Malam-malam itu kan kayak mendapat inspirasi terus bekerja. Nah, ini malah podcast mendapat sama ilham. saya. Iya, mendapat ilham ya. Itu bagaimana ceritanya kok bisa melenceng jauh dari sekolah IPA, kuliahnya administrasi negara, sekarang malah menekuni dunia desain, dan itu basicnya kayaknya cuma hobi ya. Saya kayak kamu nggak ada darah-darah seniman dari orang tua. Orang tua nggak ada. Juga bukan seniman kayaknya. Bukan. Kan komplek Pondok Maritim kan maritim ya, angkatan laut. Ya. Kan bukan seniman, kan militer itu kan. Kenapa kan, nyambungnya ke Pondok Maritim, Bapak? Lo kan siapa tahu keturunan seniman gitu loh. Jadi kan ada darah desain mengalir. Ini kok bisa darah biru, Pak. Darah biru. Oke, bisa diceritakan mungkin bagaimana proses perjalanan hidupnya sampai akhirnya terjun bebas. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Aldino Bon. Siap. Oke, pertama ini mengapa saya menggandrungi desain grafis ya? Iya. Soalnya dulu sih pertamanya sih sebenarnya ya, hobi saya memang dari kecil itu memang menggambar. Menggambar. Jadi dulu itu pas masih SD itu masih inget banget itu saya dulu itu pernah ikut gambar juga. Itu di kantornya orang tua saya. Nah itu makanya setelahnya mungkin setelah berapa tahun lagi itu nggak pernah gambar. Tapi setelah itu mungkin karena memang tuntutan karena memang ketika istilahnya akhir-akhir ini kan memang ada pandemi itu kan akhirnya membuat banyak orang itu istilahnya berpikir keras untuk mencari tambahan, bingung kan. Akhirnya pada saat itu juga saya ada kesempatan, ada peluang. Jadi pertama-tama itu saya itu sepertinya riset dulu. Sebelumnya itu saya riset. Ini anaknya buka apa ya? Sebelumnya kan saya juga ada usaha itu di bidang jasa. Di bidang jasa itu juga barengan sama istilahnya sama kuliah. Barengan sama kuliah. Nah, setelah itu dari usaha itu juga istilahnya sudah inilah istilahnya settle kan. Sudah. Tapi mungkin karena memang ada pandemi ini akhirnya diharuskan untuk mencari tambahan lagi. Ya udah akhirnya dari situ saya istilahnya mencari-cari riset selama 1 tahun ini. Ini enaknya mau buka usaha apa lagi? Buat tambahan. Ya udah akhirnya saya nemu itu gambar itu. Dari gambar itu saya istilahnya buka jasa itu saya cari website yang kira-kira bisa membuat istilahnya para customer ini bisa tahu pekerjaan saya itu dari mana. Akhirnya saya memilih Fiverr itu untuk istilahnya memasang iklan dari jasa menggambar itu. Yaitu. Awalnya seperti itu. Berarti ini memang yang desain grafis ini terutama yang di Fiverr tadi memang baru-baru ini setelah pandemi ya, setelah pandemi meluluh lantakan banyak bidang, dan memang yang aku ngerasa sih yang paling terdampak banget itu adalah pekerja sektor informal ya, karena geraknya terbatas. Yang biasanya kan orderan itu kan datang karena orang kan berkumpul atau orang kan ada momen gitu kan, akhirnya orang pekerja informal bekerja gitu kan. Misalkan kayak dunia weddingan aja kan, kalau ada weddingan akhirnya ada pekerja foto, video gitu kan. Itu kan bekerja lah, sedangkan pandemi setahun kan pernikahan pun terbatas itu. Akhirnya ya banyak sektor-sektor informal ini terdampak, termasuk mungkin usahamu yang sebelum
sebelum desain ini kan, kalau nggak salah kamu dicuci sepatu itu kan. Di bidang jasa cuci sepatu itu kan dulu mungkin orang kan pergi kemana-mana ya, maksudnya kan jalan-jalan, terus mungkin hujan pun diterabas, akhirnya sepatunya kotor. Nah, sepatunya kotor, nyuci, banyak yang nyuci lah. Tapi karena di rumah aja gitu kan, terus work from home, ini kan akhirnya berdampak gitu kan. Nah, tapi ternyata memang orang-orang kreatif ini nggak berhenti ya untuk cari cara, dan memang namanya rezeki itu juga mati satu tumbuh 1000 ketika memang ada suatu hal yang tertutup itu kan aksesnya, nah, di lain tempat tetap ada gitu kan. Nah, terus berarti proses riset dan belajar untuk desain itu benar-benar otodidak ya, maksudnya tidak ada otodidak. Tidak ada les atau ikut kursus gitu. Kursus nggak ada. Kalau les sendiri sih mungkin lesnya itu lewat YouTube ya. Jadi misalnya les apa? Ya ini les. Iya, YouTube, Pak. Kan ini era digital, Pak. Iya. Kalau misalnya mau cari apa ya dari YouTube, Pak. Oh, berarti belajar dasar-dasar desain ya, maksudnya kayak garis, warna, penentuan warna, misalkan kenapa kok harus warnanya cerah-cerah, itu kan ada maknanya nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Ada ya kan? Kalau teori-teorinya kayak gitu. Setahu saya sih memangnya untuk garis-garis itu sih tergantung ini pemilihan komposisinya sih. Kalau saya sendiri sih kenapa pilih misalnya ya. Kalau untuk gambar-gambar yang terakhir ini saya kan bikin gambarnya kan yang cerah-cerah itu ya. Iya, warnanya banyak kan cerah. Warnanya itu tergantung ini sih mood saya sih. Jadi memang kalau memang moodnya lagi baik, akhirnya saya pilihnya komposisi warna yang kayak gitu. Jadi misalnya tergantung istilahnya terakhir ini kan karya saya kan lebih ke condong ke istilahnya kayak cerah banget gitu kan. Iya, warnanya kan enggak gelap-gelap banget. Jadi itu mungkin terlalu tergantung mood saya. Misalnya kalau misalnya moodnya lagi baik, pilih warnanya kayak gitu. Tapi itu untuk karya yang sifatnya personal ya, maksudnya untuk buatan yang untuk pribadi aja ya, terserah aku untuk portofolio. Tapi untuk permintaan orang jelas kita harus nurut maksudnya mereka maunya gelap ya gelap. Kita lagi mood seneng dikasih padahal mintanya gelap, nanti kita dikasih cerah kan nanti kliennya yang bener Mas. Jadi gitu ya, maksudnya tergantung tujuan karyanya juga ya. Kalau karya untuk pribadi ya kita explore diri kita, yang artinya gini. Berarti memang orang desain ini nggak sembarangan, maksudnya kan kalau dulu kan waktu kecil gambar aja gitu kan, gambar yang penting lengkap, gambarnya kelihatan warnanya udah penuh ya udah. Tapi ternyata kalau udah masuk di dunia desain ya kan, kamu kan pengalaman ya, berarti kan kayak hal-hal kecil pun berpengaruh. Misalkan garisnya kenapa kok tajam, maksudnya kok tebel, ini kan maksudnya apa? Itu kalau nggak salah ada nggak sih kayak gitu, termasuk komposisi pun kenapa kok karakternya itu kotak-kotak kah, atau karakternya itu bulat atau gimana, itu kan pengaruh nggak sih kayak gitu? Itu tergantung ini sih alirannya sih. Ya, kalau aliran. Saya sih alirannya flat design. Apa? Kayak flat design. Flat itu kayak datar. Kayak vektor. Vektor. Gambar vektor. Nah, itu kayak saya cenderungnya ke gambar vektor sih. Kalau selain itu kan ada kayak aliran-aliran kayak sketchy. Itu kan ada. Itu sketchy itu kayak lebih kasar. Jadi kayak ini garisnya itu nggak straight, nggak lurus. Jadi kayak ibaratnya itu kayak misalnya gambar gini loh. Ada sketchy. Jangan-jangan ini mejanya isinya tumpuan buku gambar. Krayon, terus pensil warna. Sketchy ini kayak gini. Sketchy. Setahu saya sketchy kayak gini. Jadi kayak lebih kasar, nggak kayak vektor gitu kan. Kalau vektor itu bisanya di ini sih, di komputer sih. Oh iya. Jadi ya kayak karyamu tadi kan ya? Ya kayak karyamu tadi kan ya? Ya. Yang terakhir itu. Oke, selama ini berarti udah pernah dapat klien dari mana aja ini kira-kira? Kira-kira dari mana? Dari Indonesia? Kalau Indonesia ada? Dari lokal? Indonesia ada. Lokal ya. Terus tapi terakhir kemarin dari
Arab kalau nggak Amerika. Arab. Tulisannya sih di lokasinya Arab, cuman Arab. kok saya lihatnya orangnya kayak orang Amerika. Arab Terus, Saudi kalau nggak ya. Terus itu gimana apa? Maksudnya aku nggak ngerti ya, maksudnya gimana caranya pesen lewat Fiverr, terus maksudnya untuk kontak-kontakannya dan akhirnya transaksi itu maksudnya seperti apa? Kan apalagi yang luar negeri kan beda jam waktu, terus kadang mungkin faktor bahasa, bisa nggak memahami keinginan mereka itu kayak mana? Kalau Indonesia mungkin bisa lebih sih. mudah ya, kayak mana berarti? Kalau untuk teknisnya sendiri sih ya hampir sama kayak marketplace. Jadi kayak misalkan kita kan pasang iklan. Kita misalnya bisa jasa logo atau enggak jasa desain buku untuk anak kecil. Kalau saya sendiri sih fokusnya di itu, di children book itu, children book illustration itu. Ya udah, sebelum itu saya bikin portofolio dulu kan. Portofolio dulu, digambar dulu, terus setelah itu pasang di websitenya itu di Fiverr, namanya Fiverr. Terus isi deskripsinya yang kira-kira persuasif lah ya, yang bisa menjaring customer, klien. Jangan lupa bahasanya bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Benar. Kalau bahasa Indonesia orang luar nggak bisa lihat. Udah diisi deskripsinya, nah udah kan di save. Nah terus setelah itu dipilih gambarnya yang kira-kira bikin kliennya jatuh hati sama pekerjaan Anda. Kalau saya sih pasang gambarnya 3 biji. Soalnya kan biar orang-orang tahu, oh portofolionya orang ini banyak. 3 foto. Ya udah, setelah itu di save. Dan jangan lupa kasih hashtag. Kan biasanya kan hashtag kan pengaruhnya kan gede banget kan. Iya. Sama kayak di Instagram. Kalau misalnya kamu pasang iklan atau gimana kan, biasanya orang-orang kan carinya lewat hashtag kan. Bisa benar, hashtag. Nah itu setelah itu udah di save, pasang iklan. Nah setelah itu kalau misalnya memang kamu masih istilahnya masih awal ya, awal buka Fiverr dan juga masih awal untuk mencari klien. Nah di situ tuh ada kayak pilihan itu buyer request. Jadi kan di situ kan ada kayak buyer sama seller ya. Kalau misalnya kamu masih seller awal, itu susah banget kalau misalnya memang kamu belum istilahnya belum tahu ya, belum kenal ini Fiverr kayak gimana cara mainnya. Nah, saya saranin kamu ngisi buyer request. Nah, buyer request itu apa sih? Tujuannya? Kalau analoginya itu kayak gini. Misalnya ya, ada buyer itu dia itu cari seller yang kira-kira itu dia bisa mengerjakan apa yang diinginkan sama buyer. Nah, jadi di buyer request itu ada banyak buyer. Nah, dia itu mencantumkan, misalnya ya, dia itu pengen dibuatkan karya apa, misalnya ya, saya pengen buatkan logo untuk YouTube saya. Nah, di situ banyak. Selain itu juga ada banyak. Saya juga pengen dibuatkan ini gambar foto saya dibuat jadi komik. Nah, itu di situ banyak. Nah, di situ untuk seller-seller habisin jatah buyer request-mu. Jadi di situ kamu bisa ngisi. Jadi kayak kamu itu ngebid gitu. Kasih penawaran. Kasih penawaran dengan rentang harga yang dipinginkan sama buyer request-mu itu berapa. Itu di situ kalau untuk seller-seller awal. Nah, di situ saya bisa mendapatkan buyer pertama kali itu dari situ, dari buyer request itu. Setelah berapa bulan saya istilahnya mengisi buyer request itu. Oke, berapa bulan? Jadi sebelumnya itu saya juga bingung, waduh. Saya ini mainnya gimana gitu ya? Mainnya gimana? Iya, bingung. Tapi setelah saya cari-cari di YouTube bagaimana cara mendapatkan buyer untuk pertama kali, saya cari. Pokoknya kalau saya itu kalau melakukan sesuatu itu harus sampai bisa. Ya udah akhirnya setelah itu saya cari-cari ini gimana ya? Oh, habisin jatah buyer request-mu. Jadi di situ itu nanti isi aja sembarang pokoknya kamu isi aja buyer request-mu sesuai dengan penawaranmu itu seperti apa.
Yang penting pokoknya sesuai dengan istilahnya kapasitasmu lah ya. Ya. Jangan sampai kamu misalnya ya di situ dia permintaannya saya pengen bikin logo, tapi kamu nggak bisa bikin logo, ya percuma kan? Iya kan, ya, percuma nanti kamu bikin by request, nanti malah nggak sesuai istilahnya sesuai pasarmu. Iya, gitu. iya. Ya udah setelah itu, nah menariknya itu saya mendapatkan pelanggan pertama kali itu setelah pasang Fiverr pertama kali itu selama 4-5 bulan kalau nggak salah. Wih, itu lama baru juga ya. seller pertama kali. Iya. Sabar sekali memang. Baru pecah telur. Benar, Dan setelah itu dari satu buyer itu akhirnya bertubi-tubi datang lagi. Syukur yang kemarin tuh repeat order lagi. Yang terakhir kemarin dari Arab Saudi dia repeat order lagi. Ya ini dia masih cecetan sama saya, ya butuh revisi saya. Ini butuh waktu untuk 3 hari untuk mengerjakan. Kejar. Kalau udah dapet, udah klik itu kayak udah settle itu udah kejar tayang gitu berarti ya, maksudnya. Nah itu, makanya kayak, sebelum itu kan kalau untuk bikin video itu, ya itu karena memang keterbatasan waktu itu, karena memang dikejar-kejar oleh deadline itu. Ya baru sempatnya sekarang. Oke, nggak apa-apa udah. Mantap ya berarti ya. Jadi perjuangannya itu tidak sebentar, bahkan untuk memulai sesuatu yang baru, bahkan asing ya. Aku aja baru tahu nih Fiverr itu adalah situs untuk marketplace khusus untuk menawarkan karya digital, dan di situ juga bertempat kayak pasar tapi itu online ya. Pasar bertemunya buyer atau yang ingin yang cari-cari itu loh, yang cari-cari dengan kapasitas ring yang berapapun ya, harga mahal, harga murah, permintaan yang macam-macam, yang logo lah, yang buku lah, buku Yasin lah, atau buku-buku anak-anak lah, buku. Iya bisa di situ. Bisa. Siapa tahu kan ada kan, jadi buku Yasin online sampai luar negeri kirim buku Yasin. Terus ternyata ya itu tadi, kita harus tahu caranya ya kalau nggak tahu ya cari tahu gitu kan, dari YouTube, dari pengalaman-pengalaman gitu kan. Akhirnya tekniknya tadi kita by request gitu kan, sehingga buyer request. Jadi kita ikut kayak ngebit, bid itu kan kayak betul. Kayak ikut serta dalam kayak lelang ya, bid itu. Lelang terus kita hampir sama kayak gitulah ya. Dilelang gitu kan. Ayo siapa yang sayembara, siapa yang mau mengerjakan proyek membuat logo perusahaan kami gitu kan. Oke, ada perusahaan akhirnya ada pekerja 1 nawarin A, pekerja 2 nawarin B. Cepet lo, lebih cepet di aku lo gitu kan. Aku lo enak, hargaku lebih murah lo. Enggak, aku enak, aku bisa sambil bonus, jangan tak kasih bonus desain, bla bla bla. Akhirnya kan ya itu disitulah akhirnya, pasar. Aku baru tahu ya ternyata sampai segitunya ya pasar digital ya. Termasuk tadi kan ternyata ada banyak lain ya, ada musik, bahkan ada musik, ada audio, video ada bisa, video pun juga bisa, ya termasuk animasi. Oke. Ternyata luas ya. Jadi dan itu pun tadi perjuangan ya 5 bulan, 4-5 bulan nunggu, dan itu pun kalau menurut saya ya sebagai pekerja kantoran itu kan, itu 4-5 bulan itu makan kayak mana gitu kan. Itu kan sesuatu yang orang nggak tahu. Orang kan taunya enak ya sekali proyek dapat besar itu, tapi kan nunggunya lama ini. Nunggunya lama. Apalagi kalau kamu memang masih awal kan. Bingung gimana ini cara mainnya. Iya, bingung pasti. Terus bahkan tapi mungkin setelah kamu dapat bayar pertama itu, langsung akhirnya dapat orderan lagi. Itu biasanya. Kayak mungkin sudah kayak pesan berantai, di sini enak ini. Di ini loh Irham mau karena memang kan Indonesia gitu kan. Karena memang kan dapat review juga di situ kan. Kalau misalnya memang hampir sama kayak marketplace ya, seller untuk marketplace yang oranye itu. Bintang. Kasih bintang. Oranye itu kan juga review kan perlu di rating. Oke. Nah, itu dari situ, dari rating itu kan banyak buyer-buyer yang istilahnya yang tertarik. Ya itu dari situ kan. Akhirnya kan orang-orang tahu, wah ratingnya bagus ini. Akhirnya orang-orang kesini penasaran. Oke, terus berarti itu adalah perjuangannya ya 4-5 bulan. Nah, sekarang ini mungkin masih hangat-hangat ya. Maksudnya kadang orang-orang pekerja desain itu dianggap kalau orang yang nggak tahu ya, maksudnya orang yang nggak tahu itu cuma sekedar
halah gambar gitu aja lo kok mahal. Itu sebelum ini sempat pernah terjadi nggak di kehidupanmu? Misalkan sebelum klien asli ya, sebelum klien yang ngerti ya. Jadi kan kayak mungkin temen gitu kan, harga temen lah, masa gitu aja gratis dong, ya. Banyak. Itu. Ya. Itu gimana ada itu? Sih kemarin Pasti seru, sebelum ya ini, tapi di beda media. Oh, di beda media. Jadi kan sebelumnya kan saya juga nawarin custom sepatu itu loh. Custom sepatu. Nah di situ kan ada satu orang itu tanya, temen juga sih, tapi saya nggak nyebutin nama ya. Nggak usah, ya nggak apa-apa juga sih. Ada satu nama, dia ngasih gambar, terus juga ini saya mau gambar kayak gini, tapi pakai bahasa temen lah ya. Kalau ini saya kasih bahasa Indonesia aja. Berapa ini harganya di kamu? Ya ini, wah kayak gini. Saya masih cari-cari lah ya, cari-cari rendah harganya. Ini kira-kira berapa sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dia sih pas itu dia mintanya itu gambar The Beatles kalau nggak salah. Dia minta digambarin The Beatles, cuman The Beatles yang versi kartun. Nah, dia itu mau gambarnya itu di sepatu Ventela kalau nggak salah. Saya ingat itu. Nah, pas itu saya matok harganya itu mungkin nggak tahu ya. Kalau setahu sih ini harganya standar sih. Standarnya istilahnya saya juga lihat pasarnya untuk custom sendiri itu berapa. Saya sih ngasih tentang harga yang standar lah ya, mahal-mahal amat. Tapi setelah itu ya setelah saya chat, saya balas kan, dia kan tanya lewat chat, lewat line, berapa ini kayak gini, desainnya kayak gini, desain di sepatu Ventela. Udah saya balas, harganya segini. Setelah itu langsung nggak ada balasan. Kalau nggak salah di-read atau nggak tahu, lupa. Itu dari situ. Jadi pernah mengalami masa-masa suram itu juga ya, karena ya setahu saya itu kayak masih banyak loh, apalagi mungkin di sekitar lingkungan saya, maksudnya untuk terutama mungkin mohon maaf ya beberapa orang tua yang kalau pekerjaan itu ya PNS, guru, dokter gitu kan, maksudnya pekerja-pekerja formal kan, pilot gitu kan, itu kan pekerjaan secara umum gitu kan. Nah, sedangkan sekarang ini seiring berjalannya waktu, seiring zaman terus berkembang, ada loh job itu ya itu tadi ya pekerja desain itu kan. Bahkan ada marketingnya aja gitu, maksudnya orang yang promosi aja, jadi kayak kamu gitu kan cari agen gitu kan, fokus ke pemasaran gitu kan, jadi kamu fokus ke desainmu aja. Yang masalah kan orang suruhanmu gitu kan. Nah, itu modalnya apa lah? Itu kerjanya ngomong aja, berarti dia kok kerjanya promosi terus gitu kan. Nah, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang lahir dan mungkin nggak banyak orang yang tahu sehingga dianggapnya mudah dan mungkin masa sih segitu ya. Padahal ya namanya kita juga ada usaha untuk mencapai harga segitu gitu kan. Kamu kan riset harga pasaran, ya, terus capeknya seberapa, terus deadline-nya kapan gitu kan. Nah, ini kan memang akhirnya jadi suka duka bekerja di bidang freelance dan akhirnya sekarang pun menggelutinya. Oke.